guys, perkenalkan nama saya Mirdayanti Taba. Saya dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Bahasa Automata. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi itu sendiri, sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya sistem operasi. Operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Pengertian sistem komputer secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem Charles ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber-sumber komputer. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari 4. 1. Perangkat keras. 2. Sistem operasi. 3. Program aplikasi. 4. User yang menggunakan mesin. 1. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan sumber daya utama untuk proses komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input. 2. Sistem operasi. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. 3. Program aplikasi. Program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputer dari user. Contohnya, kompiler, sistem basis dalam video games, program bisnis, dan lain-lain. 4. User yang menggunakan mesin. User yang menggunakan mesin terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem. Mainframe untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tipe drive.
Perangkat output yang digunakan berupa line printer, tipe drive, dan card punch. Kemudian, user menyiapkan job yang terdiri dari program, data, dan beberapa informasi kontrol atau control card, dan dikirimkan ke operator komputer. Job biasanya dalam bentuk punch card. Beberapa waktu kemudian, dalam hitungan waktu, menit, jam, atau hari, output ditampilkan berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program memori dan register akan berisi kosong. Sistem batch multiprogramming. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama, seperti pada gambar 1 sampai 3. Kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpan pada pool atau job pool. Job pool berisi job-job yang sudah siap dieksekusi. Jumlah job dapat disimpan bersama-sama pada memori, biasanya lebih kecil daripada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Sistem operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi dan diletakkan di memori utama. Sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Berpindahan antara job terjadi sangat sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program. Pada saat dijalankan, suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer atau PC. Perangkat 1/0 berupa keyboard dan mouse, dan perangkat output berupa display, screen, atau printer yang berkecepatan tinggi. Personal komputer dikembangkan tahun 1970-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU, peripheral, serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Sistem operasi yang dikembangkan adalah Microsoft Windows. Sistem paralel. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari suatu proses yang dapat berkomunikasi, membagi bus clock, dan juga perangkat memori
dari peripheral system ini disebut sebagai tightly coupled system. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus clock dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.